Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kultum pada pagi ini sesuai dengan tema menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti orang lain. Di bulan Ramadan ini, hari yang ke-24, hikmah Ramadan semakin mendekat dengan menyambut malam 1000 bulan yang insya Allah kita mendapatkannya. Penyampaian kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain sangatlah berat bagi orang-orang yang perbuatannya, lisannya, hati dan pikirannya belum sesuai seperti amal perbuatannya. Sesuai seperti firman Allah Al-Hujurat 49 ayat 12. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Tipikal dalam menyampaikan kebenaran menurut Kosnakoy, saya kutip dari buku The Seven Awareness, 7 kesadaran. Pada bagian kelima kesadaran ada 3. Yang pertama adalah menyampaikan dengan tipikal agresif. Agresif itu menyampaikan kepada orang lain tanpa memperdulikan apakah orang lain itu menerima, sakit hati. Yang penting saya sudah sampaikan. Itulah tipikal agresif. Mendakwahi kepada diri saya sendiri, saya pun menyadari tahap latihan saya dalam menyampaikan kebenaran. Tahap ini juga saya merasakan dan saya alami sendiri. Insya Allah dakwah bagi diri saya sendiri. Yang tahap yang kedua, tipikal yang kedua adalah impresif. Impresif adalah menyampaikan kebenaran tetapi menyakiti diri sendiri. Artinya biarlah saya menyampaikan kebenaran, biarlah saya memberikan yang banyak, biarkan saya memberikan apa saja tapi saya susah, saya banyak hutang. Nah itu nggak boleh juga, kurang baik juga. Itu pun saya pernah mengalami. Yang insya Allah tahapan yang kedua ini menjadikan kita belajar semakin ikhlas, sabar, qanaah, persiapan yang Allah persiapkan untuk kita untuk menuju kepada tipikal yang insertif, yaitu menyampaikan kebenaran kepada diri sendiri, tidak menyakiti, kepada orang lain juga tidak menyakiti. Ini yang luar biasa, yang menjadikan kita semua yang nantinya menjadi khalifah di bumi ini, menjadi orang-orang terbaik, orang-orang penting menurut Allah, bukan menurut manusia. Dalam menyampaikan kebenaran yang tidak menyakiti orang lain, di sini ada satu pengalaman pribadi saya dan juga mungkin pengalaman kita semua, yaitu yang pertama syaratnya adalah bagaimana kita memiliki pengetahuan. Artinya knowledge kita itu kita tambah terus, belajar terus tanpa berhenti. Belajar
Dari mulai kita mulai menyadari itu penting sampai akhir hayat kita. Yang kedua, pengalaman hidup kita. Ketika dipadukan antara knowledge dan pengalaman hidup menjadi luar biasa, menjadi suatu wisdom, kebijaksanaan, kearifan dalam menyampaikan kebenaran. Sesuai juga dengan menurut Syekh Al-Mishri mengungkapkan bahwa dalam menyampaikan kebenaran, nasihat kepada orang lain, itu ada tipsnya, ada 8. 1, niat karena Allah, lillahi ta'ala, tanpa riya, tanpa sum'ah. Riya, tidak ingin dipuji orang. Sum'ah, memuji diri sendiri, kebaikan sendiri diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran, hadis, pengetahuan orang penting, para sufi, para wali Allah, itu sangat baik. Teladan Rasulullah itu luar biasa. Yang ketiga, berhias diri dengan akhlak, menyampaikan dengan akhlak seperti yang diteladani oleh Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memilih cara yang tepat, yaitu mungkin sesuai dengan jamaahnya, situasinya, kondisinya, usianya, harus kita perhatikan juga, sukunya, gendernya, seperti itu. Yang kelima, tidak bertujuan untuk mencela orang lain, menyakiti orang lain, tidak ada tujuan, tidak bertujuan. Yang keenam, kebenaran meliputi urusan agama dan dunia. Yang ketujuh, menasihati kebenaran tidak harus memaksa, harus diterima oleh orang lain. Yang ketujuh, jika face to face kebenaran itu orang khusus perlu juga. Nah, itulah tips dari Syekh Al-Mishri. Kesimpulan dari kultum ini adalah yang pertama, dalam menyampaikan kebenaran yang paling utama adalah kita memiliki kecerdasan spiritual untuk mendapatkan satu kearifan, satu kebijaksanaan yang diteladani oleh Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kultum pagi ini menjadikan yang terbaik buat kita semua untuk memperbaiki akhlak kita dengan menyampaikan kebenaran yang tidak menyakiti hati orang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.